Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Masyudi, calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024 dari Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Saya di sini akan menyampaikan berbagi pengalaman saya dalam mengikuti praktek guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024. Nah, pada pagi ini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua yang meluangkan waktu untuk berkenan ya kita belajar bersama pada pagi ini. Harapannya nanti kita bisa menambah pengetahuan kita kaitannya Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai. Nah, jadi yang akan saya sampaikan kaitannya dengan budaya positif ya, budaya positif. Nah, ini kira-kira seperti apa, mari kita pelajari bersama ya. Baik, sebelum ke budaya positif Bapak Ibu, kita belajar coba konsentrasi dulu ya. Konsentrasi dulu. Ini kira-kira jawabannya apa menurut Bapak Ibu guru? Nah, kira-kira ini jawabannya apa menurut Bapak Ibu guru? Insinyur jadi guru, artis jadi guru, pengusaha jadi guru, ilmuwan jadi guru. Kira-kira guru jadi apa? Jadi gurunya raja semuanya. Berarti guru jadi banyak ya, bagus mulai penuh ya, berarti sudah mulai connect ya, seperti itu. Berarti kan gurunya banyak ya kan ya, ada insinyur, ada artis dan lain sebagainya. Baik, next. Nah, ini agak kendala. Oke, siap. Lanjut aja. Nah, konsentrasi yang kedua, kira-kira dari penampilan di sini coba selain wajah atau muka dari dua orang ini, kira-kira ada wajah muka yang lain nggak menurut Bapak Ibu guru? Ada berapa, coba dihitung? Ada 3 ya berarti ya. Ini kalau kita lihat berarti ini juga kayaknya pojok belakang itu ya Bu ya, yang warna apa itu, hijau ya. Itu berarti sudah ada 3, alhamdulillah berarti sudah konsentrasi semua ini ya. Pak Adi sudah konsentrasi ya. Ya baik, tepuk tangan buat kita semua. Baik, kita lanjut. Nah, ini baru koneksi. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari pertanyaan ini yang pertama adalah apa ada dalam pemikiran Bapak Ibu ketika mendengar budaya positif. Jadi pemikiran Bapak Ibu ketika mendengar budaya positif itu seperti apa? Ya, ini pertanyaan pemantik yang pertama. Yang kedua, menurut pendapat Bapak Ibu, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Nah, ini kira-kira dari tadi budaya positif apa sih sebenarnya budaya positif itu, kemudian bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah kita SMK Bina Utama Kendal Tercinta ini. Nah, ini mungkin bisa ada gambaran ya. Saya yakin itu Bapak Ibu guru sudah berpengalaman dalam kaitannya pembelajaran di kelas maupun pada saat aksi nyatanya di lapangan ataupun mungkin praktek di dalam kelas seperti itu. Nah, budaya positif itu adalah karakter-karakter baik yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan baik. Tentunya di SMK Bina Utama Kendal ini kan kemarin kalau tidak salah pada saat kita menyepakati itu karakternya berapa persen ya Bu ya? Ada 60 ya, kalau tidak salah ya. 60, kemudian untuk yang keterampilannya atau pengetahuannya 40 ya. Jadi kita memang sudah kita sepakati bersama untuk pembentukan karakter kita lebih banyak. Nah, kemudian untuk membangun budaya positif diperlukan keteladanan, ya, keteladanan, pembiasaan dan lingkungan positif yang aman, nyaman dan menyenangkan serta kolaborasi dari seluruh stakeholder atau seluruh warga sekolah. Jadi tidak dalam membangun sebuah budaya positif itu
tidak satu orang atau dua orang saja, mungkin tidak kepala sekolah saja, tidak keluarganya saja, tidak kepala konsentrasi, atau mungkin tidak satu atau dua orang saja, melainkan seluruh warga sekolah, berarti bapak ibu guru, kemudian camatkan, kemudian pegawai, TU dan lain sebagainya. Ini harus semuanya bersama-sama membangun kaitannya dengan aman, rasa nyaman dan menyenangkan di lingkungan sekolah kita ini. Terus lanjut lagi. Nah, kemudian dari filosofi pendidikan Ki Dewantara atau KHD biasanya disingkat, pendidikan bertujuan untuk menuntun kekuatan modal murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini adalah harapannya dari filosofi Ki Dewantara, yaitu memanusiakan murid kita dengan sebagai anggota masyarakat yang sangat setinggi-tingginya. Artinya kita dalam mengaplikasikan KHD ini harus benar-benar memanusiakan murid kita, ya. Artinya kita tidak semena-mena, kemudian bahasanya itu menghardik, memberikan hukuman dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pendidikan hendaknya menciptakan ruang bagi murid yang bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya, ya, dan orang lain serta cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Artinya apa? Berarti ketika murid kita sudah paham kaitannya dengan budaya positif, mereka akan terbiasa tanpa harus diperintah Bapak Ibu. Ya, misalkan harus mengenakan sepatu pantofel, mereka itu tanpa diperintah setiap harinya sudah mengenakan sepatu pantofel. Mungkin yang guru BK yang harus stay kaitannya keterlambatan, harusnya kalau budaya positif ini dapat diaplikasikan dengan baik, tentunya murid-murid kita tanpa harus diperintah itu sudah ada kesadaran seperti itu. Kemudian tujuannya apa Bapak Ibu? Ini satu, memahami konsep disiplin positif, nilai kebajikan secara universal, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, restitusi, menciptakan budaya lingkungan positif di sekolah. Ini nanti yang akan kita diskusikan pada pagi ini. Kemudian memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif pada murid. Jadi harapannya memang karena guru atau kita itu adalah role model bagi murid-murid kita, setidaknya kalau sesuai dengan KHD itu kita memberikan contoh atau teladan seperti itu. Nah, ini kalau dipetakan itu budaya positif itu yang akan kita bahas itu kaitannya yang pertama disiplin positif. Disiplin positif itu sendiri ada teori kontrolnya ada dua, ya, teori kontrol kemudian nilai kebajikan universal, kemudian yang ada teori motivasi itu sendiri, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol ini ada menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan segitiga restitusi. Nanti di akhir juga kita belajar kaitannya menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan kemudian menanyakan keyakinan. Ini nanti juga ada tayangan video yang tadi sudah saya coba, ternyata suaranya belum bisa muncul. Nah, yang pertama adalah kaitannya dengan teori kontrol. Nah, coba kita bersama-sama Bapak Ibu praktekkan. Ya. Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan kanan Bapak Ibu, coba semuanya dipraktekkan. Kemudian sampai-sampai Bapak Ibu mencoba mungkin merayu atau membuka telapak tangan, ya, mungkin mencoba merayu telapak tangan yang lain sampai Bapak Ibu coba itu dibuka, ya, ada isinya apa, boleh atau tidak, seperti itu ya. Ya, seperti ini. Apakah dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau bahkan memberikan uang atau menawari? Ayo dibuka, silakan nanti tak kasih uang misalkan. Nah, ini dari contoh untuk teori kontrol. Yang kedua, nah ini pertanyaannya sekarang. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika membuka atau menutup kepalan tangan dan mengapa? Tadi Bu Rayu minta siapa tadi? Ini untuk membuka dengan paksa ya? Dengan paksa. Mungkin ada yang lain mungkin dengan cara dibuka, diraih dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari teori kontrol. Sebenarnya untuk membuka ini kalau tidak ada kemauan dari yang memiliki tangan itu apakah bisa? Tidak, betul. Karena kan harus
orang lain yang harus istilahnya memberikan bentuk penawaran ya. Jadi kontrol itu sebenarnya pada diri kita sendiri. Jadi bapak ibu guru berperan untuk istilahnya menuntun, mengarahkan. Jadi semua kontrol itu sebenarnya kalau di murid kita ya sepenuhnya itu pada murid kita. Ya, kontrolnya. Ya. Kita hanya mengarahkan, menuntun kaitannya dengan anak-anak didik kita mau dikemanakan. Siapa yang memegang kendali? Ya tadi, yang memiliki tangan, yang menggenggam. Ini membentuk Pak Umpet ya, misalkan seperti itu. Ya, jadi nanti yang berpengaruh siapa? Berarti berpengaruh adalah lingkungannya yang mencoba untuk bagaimana merayu untuk membuka itu. Ya, jadi tidak bisa kan langsung dengan sendirinya, pasti kan ada perintah coba tangannya dibuka, kan ada perintah. Tapi kontrol yang untuk membuka kan kita. Kecuali tadi ada bentuk paksaan dibuka, ini beda cerita lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian teori motivasi Bapak Ibu, jadi ada 3 teori motivasi, ya ini langsung berkelanjutan untuk kaitannya pemahaman tadi teori kontrol, kemudian teori sekarang motivasi. 3 motivasi perilaku manusia menurut Dan Dawson, ya, benar ya, Dan Dawson ya ini ya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat penghargaan dari orang lain, menghargai diri sendiri dan nilai yang diyakini. Masing-masing 3 motivasi ini adalah kaitannya dengan bentuk motivasi orang untuk melakukan sesuatu atau perubahan, biasanya seperti itu. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini bersifat eksternal. Biasanya murid-murid mungkin yang berpengalaman Bapak Ibu, ketika ya murid ada PR ini, murid itu mengerjakan PR sejatinya bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Satu, takut dengan gurunya. Yang kedua, karena menghindari tidak dihukum, kan begitu ya? Mana dikerjain itu dihukum. Nah, ini masih sifatnya motivasinya karena eksternal, karena kekhawatiran atau menghindari ketidaknyamanan karena dihukum itu tadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bersifat eksternal juga, yaitu memberikan dapat penghargaan. Contoh, mengerjakan PR terus nanti dapat tambahan uang saku mungkin dari Bu Anis. Ya kamu karena mengerjakan PR paling rajin itu dapat nanti bonus ngecamp ya, gratis voucher ngecamp. Misalkan seperti itu kan suatu penghargaan ya. Ternyata Bapak Ibu yang kita lakukan itu semua ketika sesuatu yang dilakukan kepada peserta didik kita, anak didik itu adalah masih bersifat eksternal dan itu masih menurut standarnya kurang baik. Nah, yang baik bagaimana? Itu harapannya sifat motivasinya itu berada posisi internal, artinya dari kemauan itu sendiri dari murid kita, dari diri kita, dari murid kita itu tumbuh. Jadi mengerjakan PR itu bukan karena ada hukuman atau bukan karena mau mendapatkan reward dari bapak atau ibu guru. Melainkan tumbuh memang ini kewajiban saya, memang ini adalah kaitannya ini adalah yang harus saya lakukan, maka akan menumbuhkan, dan ini diyakini terus-menerus oleh murid kita, harapannya dengan kesadaran penuh akan menjadi budaya positif. Jadi yang kedua ini itu masih sifatnya eksternal, ya, karena takut dan karena berharap imbalan, biasanya kan begitu. Nah, jadi yang diharapkan itu kita mengarahnya ke sini semua. Nah, ini yang menjadi PR kita memang di lapangan, bagaimana menumbuhkan anak-anak kita. Kali jangankan kita menumbuhkan gerakan saja sudah luar biasa kan begitu ya di lapangan. Nah, ini memang kenyataan fakta di lapangan seperti itu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita tetap berusaha untuk mencoba apa yang diharapkan dari filosofi Gajah Dewantara. Dari manakah motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Jawabannya ada di hati panjenengan semua. Ya, kira-kira yang sering, ya, yang mendasari dari ketiga tadi, karena takut khawatir hukum, ya, karena mau mendapatkan hadiah, kemudian karena apakah karena memang ini adalah motivasi dari internal peserta didik kita atau murid kita. Kemudian perilaku yang disebabkan oleh motivasi eksternal bersifat sementara, sedangkan perilaku yang karena motivasi internal bertahan dalam jangka waktu yang lama. Inilah Bapak Ibu yang tadi saya maksudnya bahwa
diharapkan motivasi yang timbul pada diri murid kita itu adalah motivasi internal, ya, dari kesadaran diri penuh dengan keyakinannya. Ya, diyakini, oh saya mengerjakan PR karena memang ini kewajiban saya sebagai siswa, misalkan seperti itu, bukan karena takut atau ancaman dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Ya, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Di antaranya adalah contoh dari nilai kebajikan itu sendiri termuat pada profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, muaranya itu kita adalah dalam proses mendidik itu pada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Saya yakin kalau murid-murid kita menerapkan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan dari teorinya Jerry Dawson 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun untuk mencapai tujuan yang mulia yang sesuai yang diinginkan tadi. Makanya motivasi internal itu akan lebih lama dibanding dengan motivasi eksternal yang jaraknya lebih pendek seperti itu. Nah, kemudian menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Mungkin ada gambaran. Kira-kira mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat kaitannya dengan disiplin itu menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Satu kata boleh. Taat aturan. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Tepat waktu boleh. Terus ada lagi? Konten sama ya. Tepat waktu, taat aturan. Nah, itu yang disampaikan Bapak Ibu banyak sekali ya kaitannya dengan muara disiplinan. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi cakap merintah diri sendiri. Ya, ini masih berupa kaitannya teori-teorinya. Nah, disiplin diri ya adalah cara mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Ya. Tadi yang sudah disampaikan Ibu Rahayu, kemudian Pak Lutfi benar bahwa supaya tercapai tujuan yang diinginkan, contohnya tadi ya tepat waktu, ya kemudian apa tadi Pak Guru, taat aturan itu kan bagian dari kedisiplinan ya, yang terbentuk berdasarkan motivasi intrinsik ya. Jadi kalau harapannya muncul dari dalam ya bukan dari X dari luar, itu harapannya lebih bertahan lama. Nah, kemudian apakah hubungan teori kontrol, teori motivasi dan nilai kebajikan dengan peran guru dalam menunjukkan disiplin positif pada murid? Ini juga timbul pertanyaan, hubungannya apa sih? Ya, nah, perilaku murid hanya dapat dikontrol oleh diri murid itu sendiri, seperti yang saya sampaikan. Ya, tadi pemegang kendali ya murid. Ya, guru mau mengontrol seperti apapun, oke mungkin kita bisa ketika di sekolah, ketika di luar. Ya, kan sudah beda cerita lagi kan begitu. Jadi sepenuhnya yang bisa mengontrol diri sendiri adalah murid itu sendiri. Guru berperan menumbuhkan disiplin positif pada murid dengan cara membangun motivasi intrinsik melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang tertuang pada profil pelajar Pancasila tadi. Nah, ini kita akan belajar kaitannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar kaitannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau satu arah tanpa melalui kesepakatan dan tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman dapat menyakiti murid secara fisik atau psikis. Jadi hukuman itu ibaratnya sesuatu yang tidak direncanakan atau mungkin sesuatu yang mendadak. Kamu terlambat sekian menit, sudah kamu putar lapangan berapa kali misalkan. Ini contoh. Kemudian konsekuensi itu bersifat terencana, sudah direncanakan dan sudah disepakati dengan
murid atau siswa. Kalau hukuman bisa jadi itu belum disepakati. Karena yang mendadak tadi, itu pokoknya kamu telat sepatunya nanti tak sita. Kalau sebelum ada kesepakatan, maka hukuman dan konsekuensi ini memang sering biasanya saya pribadi ya sering masih di lapangan menggunakan itu. Ya. Tapi yang diharapkan adalah nanti kita akan belajar kaitannya dengan restitusi. Kemudian menurut dosen itu sendiri 2004 restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu proses memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kekompakan ya atau mendapatkan sebuah solusi dari masalahnya mereka. Jadi menumbuhkan kesadaran. Intinya restitusi itu menumbuhkan kesadaran. Kamu melakukan ini motivasinya apa? Apakah itu benar? Nah, apakah itu salah? Nah, kira-kira seperti apa nanti solusinya? Ini bagian dari restitusi, intinya mengajak murid untuk berpikir bernalar kritis kaitannya permasalahan-permasalahan yang telah ditimbulkan sehingga nanti ada solusi. Hukuman atau konsekuensi coba bisa ditulis mungkin di kertas menurut Bapak Ibu ya, hukuman atau konsekuensi dari paparan itu sendiri ya. Nah, ini dilihat dulu, nanti dijawab di kertas ya. Apakah ini hukuman atau masuknya konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini maksudnya hukuman atau sepakat hukuman ya berarti. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kehilangan waktu 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi betul ya. Kemudian yang keempat, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ya. Betul. Jadi ini adalah Bapak Ibu semua kaitannya hukuman dan konsekuensi. Satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran produktif TSM. Nah ini contoh ya. Maksudnya hukuman ya. Luar biasa sekali. Terutama bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu sudah belajar mengidentifikasi mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi hukuman atau konsekuensi itu sendiri, kalau di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nanti bisa Bapak Ibu dibaca. Kemudian dari bawah ini marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan atau untuk sementara atau tembak. Artinya hukuman dan konsekuensi itu bisa digarisbawahi bahwa kalau hukuman itu adalah sesuatu yang belum terencana, kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati. Hukuman dan penghargaan. Nah, ini tadi sudah kita singgung juga ini. Nah, kaitannya dengan penghargaan, disiplin kemudian dikasih penghargaan. Menurut Alfi Kon 1993 memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Ternyata kita kalau sering memberikan penghargaan kepada murid itu ternyata tidak baik juga Bapak Ibu. Nah ini saya juga benar-benar tahu juga pada saat mengikuti program berpenggaraan ini. Ternyata kita sedikit-sedikit memberikan penghargaan. Mau maju ke depan dapat 2.000 atau dapat permen misalkan atau dapat dan lain sebagainya. Ternyata ini berdampak penghargaan itu hanya efektifnya jangka pendek, tetapi menimbulkan ketergantungan jika diterapkan dalam jangka panjang. Artinya anak ketika mau melakukan sesuatu hal itu harus tanya dulu, saya dapat apa? Nah, kan repot nanti kalau membiasakan budaya seperti itu. Melakukan sesuatu, nah dapat apa Pak? Kalau saya mengerjakan PR, nah ini kan repot. Tidak menumbuhkan kesadaran kaitannya dengan kewajibannya, tapi justru karena ingin dapat imbalan. Ini kurang baik. Nah, dampaknya ini semua Bapak Ibu tidak efektif karena menimbulkan ketergantungan, menimbulkan rasa iri dan menciptakan persaingan. Karena kita memberikan si A
penghargaan ini, si B ini kan juga dapat menimbulkan persaingan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Artinya mereka hanya mau bertindak ketika hanya mengincar sebuah penghargaan saja, tidak timbul dari diri sendiri. Nah, ini kalau direkap ya, jadi ibaratnya identitas-identitas yang cenderung baik kalau konsekuensi itu masih netral, artinya itu di tengah-tengah konsekuensi. Ya, bukan berarti seperti kayak hukuman. Kalau hukuman bisa disimpulkan itu adalah sesuatu yang negatif. Sedangkan kalau kita pakai restitusi, ya, dengan berusaha memecahkan masalah, mencari sebuah solusi, ya, kepada murid kita, itu adalah harapannya berdampak positif. Nah, itu muaranya kita ya akan mengarah ke sana nantinya. Ya, ini dari kegiatan budaya positif ini. Kemudian lanjut ke materi berikutnya Bapak Ibu, ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tentunya Bapak Ibu waktu mengajar pada saat mungkin semester awal, ya, istilahnya perkenalan, kemudian berusaha meyakinkan kelas, berusaha memberikan stimulus kepada murid-murid kita kaitannya dengan materi apa yang akan kita sampaikan dalam satu semester, kemudian kesepakatan apa yang kita diskusikan, kemudian kita sepakati bersama. Ya. Jadi ini harapannya adalah menjadi keyakinan kelas, bukan peraturan. Nah, ini nanti harapannya dengan setelah ini Bapak Ibu bisa menerapkannya itu, meskipun saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan. Ya. Tapi diharapkan tidak berupa sebuah peraturan, karena nanti akan beda. Nanti kita ulas kaitannya dengan keyakinan. Menghubungkan dengan keyakinan seseorang akan menumbuhkan motivasi internal, karena ini nanti kaitannya dengan kesepakatan keyakinan dari kelas itu sendiri. Nah, bentuk keyakinan kelas itu bagaimana? Ini Bapak Ibu, berupa pernyataan universal. Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nanti ada contohnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Makanya tidak terlalu panjang-panjang. Identik kalau peraturan itu kan kalimat panjang ya. Ya, kalau aturan kelas dilarang mencontek, kemudian dilarang buang sampah sembarangan. Itu kan sebuah aturan. Ya. Tapi nanti ketika keyakinan kelas tidak demikian. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas itu mungkin sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, itu boleh kita tinjau. Apa tinjau? Sudah efektif atau belum pelaksanaannya? Jadi nanti kalau perlu harus diyakinkan lagi, diberikan kesepakatan lagi, tidak apa-apa. Nah, teknisnya itu bisa nanti anak-anak maju ke depan, mungkin kata-kata positif seperti apa. Misalkan mengganti dari dilarang membuang sampah sembarangan, bisa diganti kata menjaga kebersihan. Kan intinya sama. Seperti itu. Jadi kata-katanya yang lebih kata-kata positif, meninggalkan kata jangan. Nah, ini contohnya. Kalau peraturan, ini keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas ini bisa diambil kata-kata tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Bisa diambil dengan menghormati orang lain. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh untuk keyakinan kelas. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Artinya kan lebih menyeluruh ya. Tidak hanya narkoba saja kan. Nah, ini adalah bagian dari dalam pembentukan keyakinan kelas seperti itu. Nah, next. Kemudian, kita lanjut ke materi yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, karena kebutuhan dasar manusia itu diantaranya bertahan hidup. Di tengah-tengah itu penting nomor 1 ya, untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, sama penguasaan.
Penjelasannya, kalau untuk bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologis kita. Bertahan hidup itu ngapain? Jadi butuh makan, tempat tinggal, tidur, istirahat, kan begitu ya. Itu kebutuhan fisiologis. Kemudian untuk kasih sayang, menginginkan terhubung dengan orang lain, keinginan terhubung dengan orang lain. Artinya apa? Kita juga perlu yang namanya dihargai, ya, perhatian. Ya, ini kan betul. Ya, murid-murid kita itu, apalagi di bina utama kan sangat sekali butuh perhatian ya. Ya, dengan latar belakang murid-murid kita yang luar biasa. Ya, seperti itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi Bapak Ibu ketika di kelas harapannya tidak monoton harus ini, melainkan memberikan beberapa opsi pilihan untuk murid-murid kita ketika belajar. Jadi kita hanya membimbing, mengatakan kita boleh memberikan acuan, boleh tidak apa-apa, tapi tidak melulu harus ini. Kemudian kesenangan, ya, senang bermain, ya, bahkan ketika kita menerangkan saja kan mungkin ada murid kita yang menerangkan sendiri dengan temannya, ya, artinya bercerita. Nah, seperti itu. Bercerita, kita bercerita, muridnya bercerita. Ya, karena mereka berbagi kesenangan. Nah, seperti itu. Itu bagian dari contoh. Ya. Kemudian kebutuhan merasa kompeten, artinya apa? Jadi kebutuhan manusia itu kan setidaknya memiliki kompetensi yang harus dikuasai untuk apa? Untuk nantinya bertahan hidup, kan begitu Bapak Ibu. Ya. Meskipun semuanya ini ya nanti akan kembali ke dalam proses itu semua. Ini jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini adalah perlu kita perhatikan murid-murid kita. Jadi mungkin diberikan SBT pada saat pembelajaran tidak apa-apa. Di tengah-tengah ketika mungkin ada yang ngantuk, tiba-tiba memberikan suatu SBT yang bisa memberikan atau menggugah semangat anak-anak kita. Jadi kan senang dulu, ketawa dengan SBT-nya. Nah, perilaku muncul sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi perilaku murid-murid kita itu muncul kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Contoh, ya perilaku yang muncul misalkan sebenarnya murid itu ke belakang itu mau minum, mau jajan, tapi kan alasannya macam-macam. Ya, jadi kan ada upaya mereka itu, ada bentuk perilaku mereka itu yang untuk memenuhinya itu dengan cara mereka masing-masing. Ya, seperti itu. Coba ini identifikasi jenis-jenis kebutuhan. Silakan Bapak Ibu ini. Kira-kira nomor 1 ini kebutuhan apa menurut Bapak Ibu dari 5 tadi? Ya, kebutuhan hidup, kesenangan, ya, sampai tadi penguasaan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Bersenandung itu apa ya Bu? Ya, kemudian katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini anak-anak yang menyampaikan. Menurut Bapak Ibu ini kira-kira anak ini butuh kebutuhan apa? Kesenangan, betul sekali ya. Nyanyi malah disenangi. Ternyata anak-anak murid kita butuh kesenangan juga untuk itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Bapak guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Mungkin ini anak SD ya mungkin. Kayaknya kalau di bina utama pakai jilbab semua dan tidak mungkin ya. Kira-kira ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Murid kita bisa berpikir seperti ini. Kasih sayang ya, karena butuh perhatian. Wah, sudah beli baru nggak bisa. Mungkin sepatu baru juga nggak bisa apa ya. Ternyata murid itu kadang seperti itu. Jadi istilahnya kita memberikan ujian, ya, memberikan ujian seperti itu. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru, ya ibu guru aja. Artinya bosan. Ini kira-kira kebutuhan apa yang muncul di benak murid kita kalau
berpikiran seperti ini. Yang nomor 3 ini, aku bosan masa belajarnya cuma di buku aja. Kira-kira kebutuhan apa? 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 Oh iya lagi. Ya boleh, dipilih lagi. Boleh. Artinya ini apakah kesenangan, ya kebebasan, ya kemudian kesenangan kasih sayang itu kan sama ya, kebutuhan untuk hidup, penguasaan, ya. Terus satunya lagi apa tadi? Bertahan hidup, ya. Kira-kira ini apa? Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin buku aja. Ya, ini bisa masuk kesenangan atau kebebasan. Ya, kan tadi ada kebebasan juga. Jadi tidak muluk-muluk dalam pembelajaran itu hanya itu aja, mosok mungkin praktek Pak Anjar ya, prakteknya titik aja ya Pak Anjar. Mosok belajarnya mungkin hanya membuat situs atau membuat memperbaiki. Masa hanya bongkar keyboard ya. Masa pelajarannya bukan keyboard terus Pak, kurang asik, kurang menantang. Ya sekali-sekali bongkar apa lah. Jadi bervariasi dan dipinang. Ya. Jadi biar tidak bosan seperti itu. Jadi mereka pengen bebas dan mungkin bentuk dalam proses belajarnya tidak itu aja, itu tidak duduknya mungkin. Nah ini yang lagi viral ya kemarin ya. Kalau belajar duduknya harus bersaf, harus bersaf dan sebagainya. Nah, ini saya mau mengingatkan Kosaru gitu. Jadi itu tidak perlu seperti itu Bapak Ibu. Jadi boleh melingkar, berkelompok, ya. Apalagi di bengkel, kalau suruh di bersaf, duduk dan lain sebagainya, itu baru berapa menit saja pinggangnya sudah encok Bapak Ibu. Bener ya, mungkin yang mengajar di bengkel pasti berpengalaman untuk makan, kadang dosa, itu memang karena mereka pengen bebas, ya. Jadi kadang bahasanya monget atau tiduran semodel dikit, nah ini kadang ya kebablasan juga kan. Nah ini perlunya kita selalu mengingatkan Bapak Ibu. Ya, beda cerita mungkin kalau di lab mungkin posisi Pak Anjar ngajar di lab selain di kursi atau mungkin di kelas kan beda. Nah, ini yang mungkin di pengalaman ngajar di bengkel akan ya, Bapak Ibu lebih tahu kebutuhannya murid-murid. Oh ternyata duduk sini terus bersah itu ya capek seperti itu. Maka kita berusaha memfasilitasi kebutuhan murid-murid kita supaya sesuai dengan tujuannya tadi adalah memberikan kenyamanan. Nah kemudian yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah Bapak Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira ini bentuk kebutuhan apa? Dari yang kelima tadi, aku sebel gambarku tidak rapi, malah Bapak Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, gambar tidak sesuai dipamerkan di depan kelas, ya dia sebel. Ini salah satu bentuk apa berarti? Menurut Bapak Ibu ini kita diskusi bersama-sama. Kira-kira apakah bentuk kesenangan, kebebasan, ya, kemudian penguasaan, ya ini termasuk bagian penguasaan ya, karena kan kaitannya dengan mengerjakan sesuatu gambar. Ya, mungkin kalau gambarnya bagus, atau gambar hasilnya baik, ini bisa. Jadi kita juga harus dalam memberikan motivasi pada murid kita dalam penguasaannya ini juga penting. Apakah dia menguasai dari ini? Oh ternyata kok belum dikuasai dengan optimal, namun kita paksa untuk maju ke depan. Akhirnya menjadikan merasa disorakin temennya dan lain sebagainya. Tapi itu juga tidak salah juga Bapak Ibu, karena yang namanya proses belajar salah itu kan bagian dari proses untuk perbaikan, ya, untuk menumbuhkan nanti dari kesalahan itu menjadi lebih baik lagi. Nah, 5 posisi kontrol yang berikutnya akan kita pelajari, ya, yaitu yang pertama adalah posisi kontrol menghukum, yang tadi sempat kita ulas juga, membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian memantau atau manajer. Jadi posisi kontrol guru itu kurang lebihnya
yang mungkin Bapak Ibu guru di lapangan sering lakukan, ya, itu kurang lebihnya yang seringnya bagian yang mana? Yang keempat itu Yang pemantau atau manajer? seringnya yang menghukum membuat rasa bersalah. Oh itu, iya, seringnya menghukum ya. Idealnya yang manajer. Iya, ideal betul ya, betul ini Bu Rayu. Idealnya kita itu manajer memang ya. Tapi di lapangan faktanya kita masih sering menggunakan penghukum, membuat rasa bersalah. Ya, terus nanti salah, tambah disalah mungkin dalam hati punya murid, iya saya salah ya. Seperti itu. Ya, nah ini fakta di lapangan Bu ya. Jadi ini dari saya ikut guru penggerak ini memang semakin tambah sadar. Awalnya memang ternyata selama ini saya salah ya. Berarti mungkin besok tidak dikasih semangat lagi, dia salah terus ya dia. Dia tidak merasa bersalah mungkin. Tapi tidak demikian Bapak Ibu. Tapi kita bisa menggunakan cara-cara yang lain. Harapannya siswa kita menjadi lebih baik. Nah ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang yang diharapkan. Itu tadi yang warna merah ini ya. Penghukum, membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, kita posisinya, kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer. Kalau dalam guru berbuat, bentuk motivasi untuk menghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu kalau menghukum. Sedangkan kalau guru membuat rasa bersalah, kita berceramah, mengatakan seharusnya atau ibu kecewa sekali dengan kamu telah melakukan ini dan sebagainya, tambah merasa bersalah lagi ya anak-anaknya. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Artinya apa? Meskipun kita mungkin sifatnya sebagai teman bukan berarti perilaku murid kita ketika kita di luar mungkin kita biasa sama murid itu ketika di dalam ya, tapi kita tetap harus bisa membuat posisi kontrol yang tidak membiasakan yang harusnya murid itu juga menghargai gurunya seperti apa, tidak masa sama gurunya dicerbleng pak sini dan sebagainya. Ini kan kurang pas ya maksudnya. Kemudian sebagai pemantau ya, ini ada penjelasannya semua Bapak Ibu ya. Kemudian yang baik itu adalah posisi kontrol, yang sukses kalau di sini adalah sebagai manajer ya. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, artinya kita melakukan sesuatu hal itu menggali ya, kaitannya dengan kalau ada permasalahan kepada murid kita tidak langsung menjustifikasi kamu salah, kamu harus lari lapangan ya, seperti itu kembalinya menghukum lagi seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita untuk memperbaiki keadaan, ini harapannya guru itu diharapkan seperti itu. Bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki keadaannya seperti itu. Nah, kemudian manakah posisi kontrol yang sering Bapak Ibu ambil ketika berinteraksi dengan murid-murid? Ya, dari tadi menghukum, ya ada 5 tadi yang seringnya apa tadi sudah menyadari ya Bapak Ibu semua ya, seringnya menghukum, kemudian bagi teman dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, ini menjadi bentuk refleksi kita. Kaitannya nanti harapannya ke depan kita lebih mencoba untuk posisi manajer grup seperti apa. Nah ini nanti kita tayangkan video. Kasus 1. Meme tidak terima, tugas-tugasnya selalu dicontek temannya sehingga dia marah dan tidak dapat menahan emosi. Itu juga bahasanya meme ya, karena sudah saya ambil dari itu kemudian dari tugas aksinya ya. Memang skenario-nya kita memang sudah buat, kemudian untuk contoh dalam baik, wajar jika kamu marah, mungkin Bapak juga akan marah kalau berada posisi kamu yang sudah belajar dengan apa yang kamu lakukan. Mengapa kamu melakukan? Ya itu Pak, saya kesel dan marah sama Adit. Masa saya diam aja tahu sudah saya dicontek seperti itu, malah
baik. Bapak memahami dan Bapak mengapresiasi kamu walaupun kamu marah tidak sampai berbuat lebih parah kepada. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama, apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut Mimi, apakah tindakan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak juga. Jadi keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan? Saya itu sebenarnya sangat menghargai orang lain, Pak. Mungkin karena tadi saya sekarang sangat tersulut emosi sehingga tidak dapat menunjukkan sikap menghargai orang lain. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting? Ya yakin lah, Pak, supaya kita bisa rukun sama teman. Enggak, betul sekali Mimi. Lalu menurut kamu keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika marah? Harus sabar, Pak. Pintar sekali. Lalu apakah kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Iya, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah. Selain itu, saya juga akan membantu Adit jika kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Tepat sekali tindakanmu juga. Tetap semangat, belajar dan silakan kembali ke kelas. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei. Saya dari kelas 10 PPLG 3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru. Saya sangat senang sekali karena telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi yang di kesalahan yang saya perbuat kemarin. Untuk kedepannya, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan saya akan mengatur emosi saya. Dan serta saya akan membantu teman saya yang kesulitan. Terima kasih. Kasus 2. Adit tidak mengerjakan tugas karena asik bermain game. Assalamualaikum, apa benar Bapak memanggil saya? Waalaikumsalam. Iya benar Adit, silakan duduk. Oh ya Pak, apa saya dipanggil di sini? Tadi Bapak memeriksa di kelas 10 C1, tapi Bapak belum menemukan tugas atau pekerjaan. Adit sudah menunjukkan apa belum? Belum Pak. Saya lupa kalau hari ini tugasnya dikumpulkan. Tidak apa-apa Adit, manusia terkadang itu lupa wajar, tapi kita bisa berusaha agar tidak lupa hal-hal itu. Iya bisa Pak. Kalau Bapak boleh tahu, kemarin aktivitas Adit setelah pulang sekolah apa saja sampai lupa mengerjakan tugas. Makan Pak, setelah itu saya lanjutkan futsal. Pulangnya saya langsung mandi. Setelah itu saya lanjutkan main game sampai jam 10 malam. Ngantuk ketiduran deh Pak. Wah, kamu senang main di Mobile Legends ya? Bapak tahu kalau seusia kamu ya pasti sudah main game. Bisa bebas berekspresi ya. Apa Adit pernah ikut kompetisi game Mobile Legends? Iya Pak, seru banget sampai saya lupa waktu. Bapak sangat mendukung kamu berekspresi dan mengembangkan kreativitas. Tapi membagi waktu itu penting. Kalau main game Mobile Legends sampai lupa waktu dan tidak mengerjakan tugas, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Apa Adit masih ingat kesepakatan kelas kita mengenai tugas? Masih ingat Pak, harus disiplin, harus mengerjakan tugas tepat waktu. Sebelumnya mohon maaf ya Pak kalau saya melanggar kesepakatan kelas. Pasti nah, pasti Bapak maafkan. Yang penting Adit berusaha memperbaiki diri. Kalau menurut Adit, apa yang bisa dilakukan agar hal seperti ini tidak terulang lagi? Mungkin saya akan mengatur jadwal Pak. Game Mobile Legends-nya habis mandi sore sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib, jadwal saya belajar dan mengerjakan tugas. Wah, bagus sekali nah, betul sekali. Kita perlu mengatur waktu kita dengan baik. Adit ada ide tidak agar bisa konsisten menepati jadwal yang disebutkan? Gampang Pak, kalau dulu saya membuat jadwal pengingat di HP saya. Lah, kalau baterai habis karena buat main game Mobile Legends gimana? Ada alternatif lain? Mungkin saya akan menulis jadwal saya
adik semakin bertanggung jawab dan rajin mengerjakan tugas. Besok Bapak tunggu tugas kamu yang seharusnya hari ini dikumpulkan ya. Ya sudah, adik boleh kembali ke kelas ya. Ya Pak, terima kasih. Sebelumnya saya mohon pamit. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Satyatama dari kelas 10 TO1. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Guru yang telah mengajak saya berdiskusi untuk memecahkan solusi permasalahan saya kemarin, dan saya sangat merasa senang untuk memecahkan solusi saya, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan kesalahan saya, dan saya akan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, ada juga tadi yang saya contohkan. Artinya apa Bapak Ibu semua, dalam prakteknya kita di lapangan, oke. Bentar, Bapak Ibu. Nah, praktek di lapangan tentunya Bapak Ibu akan lebih bisa mengondisikan lagi murid-murid kita dengan penerapan segitiga restitusi tadi yang saya contohkan. Nah, setelah mengamati video, kira-kira apa yang Bapak Ibu pahami mengenai segitiga restitusi? Jadi tadi harapannya sudah ada gambaran nih segitiga restitusi dengan bagaimana percakapannya untuk menggali ya persoalan-persoalan dari siswa yang mungkin baik disengaja ataupun tidak disengaja yang timbul dari emosi murid-murid kita. Jadi segitiga restitusi itu adalah ibaratnya sintaknya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, ya, kemudian menanyakan keyakinan. Dari validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan ini adalah bagian dari sintak yang nanti Bapak Ibu ketika di lapangan harapannya bisa runtuh dalam menggali persoalan-persoalan yang timbul dari anak-anak kita. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian, nah dari segitiga restitusi itu secara langkahnya, ya, ini tadi menstabilkan identitas. Yang pertama itu adalah teori kontrolnya, adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini adalah salah satu bentuk kata-kata kita. Ya. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menstabilkan itu intinya bahwa ini adalah anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan itu oke. Ya, kita memberikan sebuah penguatan dengan harapan nanti tidak diulangi lagi. Artinya apa? Contoh misalkan melakukan kesalahan, semua orang kan pasti pernah salah. Ya, artinya bukan berarti terus kita malah tambah menyalahkan terus. Iya, kamu tahu salah, ini salah. Jadi artinya kita lebih ke penguatan. Kemudian validasi tindakan yang salah ini, semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita kan yakin nih anak-anak murid kita kenapa mereka mungkin terlambat, kenapa mereka mungkin tidak masuk, tidak benar, pasti kan memiliki sebuah alasan. Nah, ini kita gali alasannya. Makanya di sini harapannya memvalidasi tindakan kenapa murid kita melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Artinya apa? Kita membuat keyakinan itu menunjukkan dari motivasi internal si murid yang kita bahas di awal tadi. Karena kan tadi ada eksternal ya, ada takut karena didukung, ada melakukan karena diberi penghargaan. Nah, harapannya muaranya itu kembali ke sini. Kita membangun dari dalam internal murid kita
murid kita menyadari, meyakini bahwa tindakan itu tidak baik misalnya, sehingga nanti tidak akan diulangi kembali. Nah, ini menumbuhkan apa namanya motivasi. Kemudian berikutnya segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu kalau digambarkan, ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita menggali pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan sintaks segitiga restitusi atau urutannya, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau penguatan solusi apa yang telah dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, harapannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini contoh yang menstabilkan identitas tadi. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ini kan bentuk dari menstabilkan. Tidak kamu saja yang merasa seperti yang tadi saya sampaikan. Contoh lagi yang tadi validasi tindakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, nanti sudah. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kan di awal tadi kan kita membahas juga keyakinan, keyakinan kelasnya menjaga kebersihan, ya menjaga kebersihan. Ternyata muridnya buang sampah sembarangan dan sebagainya. Ini kan sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita yakini, kita sepakati. Mari bentuk solusinya seperti apa, itu kita meyakinkan lagi. Ini tindakan yang kurang sesuai. Refleksi Bapak Ibu, pemahaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan diskusi terkait materi budaya positif ini? Monggo Bapak Ibu bisa ditulis di selembar kertas putih. Ya, tidak apa-apa. Ya, ditulis di selembar kertas putih. Kira-kira dari penyampaian budaya positif ini apa yang mungkin Bapak Ibu harus lakukan berikutnya supaya budaya positif ini di SMK Bina Utama Kendal, khususnya kita dalam memfasilitasi kebutuhan murid kita itu terfasilitasi sesuai dengan teori kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah disampaikan. Monggo bisa ditulis dulu kaitannya dengan apa yang tadi sudah dipaparkan. 3 menit cukup ya, 3 menit untuk menulis. Bapak Ibu nanti setelah ini mau ngapain? Nah, seperti itu. Baik, ada yang mungkin sudah selesai kaitannya refleksi dari penyampaian saya. Kita berdiskusi kaitannya dengan budaya positif ini. Monggo, siapa dulu boleh menyampaikan? Ya, oke. Terima kasih Bu Wahyu Retno. Silakan. Ya, ini menurut saya Ya, betul. Refleksi menurut diri sendiri. Jadi yang dengan sampaikan tadi budaya positif, sepertinya kalau ini diterapkan di dunia nyata, seperti ini alurnya menyenangkan. Jadi dari awal itu guru harusnya begini, siswanya begini. Terus apa ada keyakinan kelas, jadi semuanya menyepakati apa saja yang harus kita yakini. Nah, terus guru kan tidak perlu marah-marah, betul sekali. hanya menjadi manajer. Nah, anak bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu sepertinya cita-cita belajar di kantor tercapai dan keselamatan kebahagiaan benar-benar didapat semua orang. Kita bahagia sekali. Itu impian semua Bapak Ibu guru ini. Sesuai dengan antara baik. Terima kasih Bu Wahyu Retno, luar biasa sekali ya, sesuai dengan yang dicita-citakan di Hajar Dewantara tadi ya. Kebahagiaan yang intinya dalam proses pembelajaran itu harus dicapai. Mungkin ada lagi satu lagi boleh dari Bapak Guru juga boleh ya, menyampaikan
Betul. secara intern itu harus anak sadar, jadi tidak ada paksaan, tidak ada sesuatu hal yang munculnya dari luar asal sekali. Jadi ketika budaya positif anak itu muncul dari dalam diri sendiri, maka diharapkan akan bertahan lama dan anak benar-benar merasa nyaman dan tidak ada keterpaksaan. Betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Fitri. Luar biasa penguatannya dari refleksi yang sudah disampaikan. Jadi memang betul bahwa yang diharapkan adalah kesadaran dari murid kita dari dalam, bukan dari eksternal karena takut dihukum, karena kekhawatiran, diintimidasi atau karena hanya mengharapkan sesuatu. Tapi melainkan dari kesadaran dari diri, ini ada hal yang memang harus dilakukan oleh murid. Nah, ada sebuah kata-kata ini Bapak Ibu. Ya. Ubah cara Anda memandang sesuatu dan hal-hal yang Anda lihat akan berubah. Jadi Bapak Ibu, dalam melihat sesuatu sudut pandang, ketika mungkin sudut pandang itu agak berbeda dari persepsi kita coba ubah sudut pandang itu. Saya yakin akan ada perubahan juga, mungkin yang dimaksud itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi harapannya kita selalu berpikir positif untuk menjalankan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kata-kata terakhir dari yang dijargonkan oleh guru penggerak yaitu adalah bergerak, tergerak, menggerakkan. Dari mulai kita bergerak, kemudian ada dari dalam kita yang tergerak, sehingga dari dalam diri kita tergerak bisa menggerakkan. Tambah kita semua Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan atensinya Bapak Ibu, semoga hari ini bermanfaat. Diskusi dalam hari ini harapannya nanti bisa memberikan hal yang positif untuk sekolah kita. Terima kasih. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.